Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, semangat belajarnya, karena kali ini kita belajarnya melalui video, melalui online ya, karena kondisinya masih belum stabil. Semoga keadaan segera pulih ya, sehingga kita bisa bertemu lagi di kelas 6 MI Darun Najah. Oke, untuk kelas 6C kemarin sudah dijelaskan ya, sedangkan 6B sama 6A belum. Oke, sekarang kita Bu Nani jelaskan yang halaman 27, yaitu cara mempertahankan kemerdekaan. Seperti yang jelaskan Bu Nani kemarin, bahwa peristiwa penting menjelang proklamasi itu adalah perjuangan golongan tua, golongan muda dan golongan tua dalam memperjuangkan kemerdekaan, yaitu membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah peristiwa itu Indonesia merdeka, maka sampai detik ini kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Ada di halaman 28, yaitu 1. Menumbuhkan rasa cinta sebagai bangsa Indonesia. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oke, yang pertama dulu, yaitu menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, Bu Nani sekarang tanya, kalian sudah berkunjung ke wilayah mana yang paling jauh di Indonesia? Apa? Sudah ada yang keluar negeri bahkan? Oke, ya, kita harus kalau ada waktu liburan itu kita usahakan untuk bisa berkunjung mengenal wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang keindahannya sangat dikagumi oleh orang-orang luar negeri. Nah, kita sebagai orang Indonesia juga harus kagum dong terhadap keadaan alam Indonesia yang tentu saja juga kita harus jaga. Yang kedua yaitu mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu sejarah bangsa peristiwa 10 November yang kita peringati setiap tanggal 10 November, yaitu perjuangan arek-arek Surabaya. Hikmahnya yaitu adalah kita harus mempertahankan perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri. Ini yang harus kita jaga ya. Contohnya kemarin kalian sudah ikut karnaval belum? Nah, itu termasuk salah satu melestarikan, mempelajari budaya dan kesenian bangsa sendiri. Oke. Dan yang keempat yaitu membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Ini minimal yang kita lakukan adalah dengan membeli barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu jauh-jauh membeli barang. Yang kita beli misalnya ada tetangga yang jualan, maka kita bisa beli barang-barang yang ada di tetangga. Itu salah satu cara untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Caranya yaitu menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Oke, di sekitar kita tentu saja ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku, ada yang berbeda ras. Nah, kita tidak boleh menghina, apalagi membuli ya. Karena apa? Kemarin sudah dijelaskan Bu Nani bahwa membuli fisik, ras itu termasuk menghina ciptaan. Iya, pintar ciptaan Allah. Jadi kita tidak boleh membuli. Yang kedua yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara musyawarah. Misalnya kalau ada masalah yang harus diselesaikan, kita tidak perlu menyelesaikannya dengan cara apa? Cara-cara yang anarkis atau dengan cara yang tidak baik. Tapi kita selesaikan dengan cara musyawarah. Sepertinya contohnya salah satunya demo kita yang banyak ini ya. Nah, itu termasuk cara dalam menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemerintahan. Tapi boleh, tapi tidak perlu yang anarkis. Oke. Lanjutnya
Yang ketiga yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Yang pertama, berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Nah, kemampuan kalian yang paling unggul di bidang apa? Nah, itu yang harus kalian fokuskan. Supaya apa? Supaya kemampuan kalian itu bisa terasah dan bisa bermanfaat kelak kemudian hari. Yang tentunya saja akan bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Caranya bagaimana? Ya tentu saja kalian harus belajar yang rajin. Yang ketiga, yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri sehingga produk Indonesia bisa menguasai di dalam dan di luar negeri. Caranya bagaimana? Caranya dengan meningkatkan kualitas produk kita, dengan memberi kemasan yang bagus. Agar apa? Agar menarik pembeli untuk membeli barang-barang kita. Demikian yang bisa Bu Nani sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila kurang jelas, kalian boleh baca lagi di halaman 27 dan 28. Apabila sudah paham, di bawahnya itu ada asesmen kompetensi minimum. Kalian kerjakan langsung di LKS, tinggal kalian checklist jawaban yang benar dan atau yang salah. Oke, dari Bu Nani sekian. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ya, berjumpa kembali dengan Bu Emi. Kali ini dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, silakan dibuka LKS-nya halaman 27. Kemarin kan di kelas ya sudah kita bahas bersama yang Romawi 1. Sekarang kita lanjut ya yang Romawi 2. Nah, kita bahas bersama ya. Silakan anak-anak menulis jawabannya langsung di LKS. Ya, nomor 1. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu, ayo kata apa anak? Ya, kata panca dan sila. 2. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan suka memberi pertolongan merupakan pengamalan Pancasila bersikap adil itu berarti sila ke-5, yang menghormati hak orang lain ada yang ke-2, berarti sila 5 dan 2. Nomor 3, sikap pembulian tidak sesuai dengan sila Pancasila pembulian ya anak-anak ya, berarti itu sila keberapa? Tidak cocok dengan sila ke-3. 4. Menjaga nama baik keluarga merupakan pengamalan Pancasila nama baik keluarga ya, itu bisa sila ke-3 dan ke-5. Nomor 5. Ida selalu berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Sikap Ida merupakan pengamalan Pancasila yang berbunyi ya, itu sesuai dengan sila keberapa anak? Ya, sila ke-1, berarti yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 6. Perhatikan bunyi sila berikut. Persatuan ... Kata untuk melengkapi bunyi sila tersebut adalah kata apa anak-anak? Indonesia. 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar bermain bersama itu ya. Kegiatan di atas sesuai dengan sila Pancasila bermain bersama itu kan berarti apa? Memerlukan kerjasama. Nah, kerjasama itu sesuai dengan Pancasila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. 9. Hari kelahiran Pancasila diperingati tiap tanggal berapa anak? 1 Juni. Terakhir, nomor 10, mendengarkan saat adik menyampaikan keinginannya sesuai dengan sila ini berhubungan dengan musyawarah ya, berarti sila ke-4. Ya, itu adalah pembahasan untuk Romawi 2 ya.
Untuk selanjutnya Romawi 3 besok kita bahas bersama-sama ketika sudah masuk. Jangan lupa anak-anak ya, ditulis di LKS kalian masing-masing. Ya, sekian pembelajaran PKN hari ini. Bu Emi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.